Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang bertemakan jenis-jenis komponen elektronik dalam industri, yang beranggotakan saya sendiri, Lisna Nurfinawati, dan juga Vera Yunita. Komponen elektronika merupakan elemen terkecil dalam suatu rangkaian elektronika. Dalam rangkaian elektronika, pada umumnya terdiri dari komponen aktif dan komponen pasif. Setiap masing-masing komponen elektronika dibuat dengan nilai dan fungsi yang berbeda-beda berdasarkan produsen pembuat komponen elektronika tersebut. Komponen elektronik ada pasif dan aktif. Komponen pasif terdiri dari resistor, kapasitor, induktor, dan trafo. Komponen aktif terdiri dari dioda, transistor, integrated circuit atau IC. Komponen pasif merupakan komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya tidak membutuhkan sumber tegangan maupun sumber arus tersendiri. Pada umumnya, komponen pasif digunakan sebagai pembatas arus, pembagi tegangan, tang sirkuit, dan filter pasif. Contoh komponen pasif adalah sebagai berikut, yaitu resistor. Resistor atau disebut juga dengan hambatan merupakan komponen elektronika pasif yang dapat berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan dari nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Beberapa fungsi resistor adalah sebagai berikut, yaitu sebagai pembagi arus, sebagai penurun tegangan, sebagai pembagi tegangan, sebagai penghambat aliran arus listrik, dan lain sebagainya. Jenis-jenis resistor adalah sebagai berikut. Resistor fix adalah resistor yang nilainya tetap. Resistor variabel atau disebut juga potensiometer adalah resistor yang nilainya dapat diatur. LDR atau Like Dependent Resistor adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dapat berubah karena dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Termistor yaitu jenis resistor yang nilainya resistansinya dapat berubah karena dipengaruhi oleh suhu. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator merupakan elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik untuk sementara waktu. Satuan dari nilai kapasitor adalah farad. Beberapa fungsi dari kapasitor adalah sebagai berikut, yaitu sebagai penyimpan arus maupun tegangan listrik, sebagai pemilih gelombang radio pada rangkaian tuner, sebagai filter dalam rangkaian power supply. Jenis-jenis kapasitor adalah sebagai berikut, yaitu ada kapasitor biasa, kapasitor elektrolit, kapasitor variabel. Kapasitor biasa atau non-polar adalah jenis kapasitor yang dimana bahan elektroniknya dapat dibuat dari keramik, film, dan mika. Kapasitor jenis ini biasanya digunakan untuk rangkaian yang berfrekuensi tinggi. Karena daya penyimpanannya yang kecil, maka kemampuan kapasitasnya pun kecil mulai dari satuan pikofarad, nanofarad, milifarad, dan yang paling besar adalah mikrofarad. Bentuk kapasitor biasa adalah sebagai berikut. Kapasitor elektrolit biasanya disebut juga kapasitor elko. Kapasitor elektrolit identik dengan dua kaki yang memiliki dua kutub, yaitu positif dan negatif, yang di dalamnya terdapat cairan elektrolit. Bentuk kapasitor elektrolit adalah sebagai berikut. Kapasitor variabel adalah kapasitor yang kapasitasinya dapat sengaja dan berulang kali dirubah secara mekanis maupun elektronik. Bentuk kapasitor variabel adalah sebagai berikut. Induktor atau coil merupakan elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi filter dan juga sebagai alat penyambung. Induktor banyak ditemukan pada peralatan maupun rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti tunor atau pesawat radio. Satuan dari nilai induktor adalah Henry. Nilai induktansi sebuah induktor tergantung pada 4 faktor. Di antaranya adalah sebagai berikut. Jumlah lilitan. Semakin banyak lilitannya, semakin tinggi induktasinya. Diameter induktor. Semakin besar diameternya, semakin tinggi pula induktansinya.
Permeabilitas inti yaitu bahan inti yang digunakan seperti udara, besi, maupun ferit. Ukuran panjang induktor, semakin pendek induktor, semakin tinggi induktansinya. Beberapa fungsi dari induktor adalah sebagai berikut, yaitu sebagai pengatur frekuensi, sebagai pelipat tegangan, sebagai penyambung atau kopel. Jenis-jenis induktor adalah sebagai berikut, ada induktor atau nilai tetap, ada induktor variabel. Induktor atau nilai tetap sendiri adalah jenis induktor yang nilainya tetap, tidak dapat diatur. Induktor variabel atau coil variabel adalah jenis induktor yang nilainya dapat diatur. Trafo. Trafo merupakan suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Maksud dari pengubahan taraf tersebut diantaranya seperti menurunkan tegangan AC dari 220 volt AC ke 12 volt AC, ataupun menaikkan tegangan dari 110 volt AC ke 220 volt AC. Satuan dari nilai trafo adalah FA. Fungsi trafo adalah menaikkan atau menurunkan tegangan AC. Jenis-jenis trafo adalah sebagai berikut. Ada trafo setup atau jenis transformator yang digunakan untuk menaikkan tegangan AC. Pada trafo step up, jumlah kumparan sekunder jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kumparan primer. Trafo step down yaitu jenis transformator yang digunakan untuk menurunkan tegangan AC. Pada saat trafo step down, jumlah kumparan primer jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kumparan sekunder. Yang kedua ada komponen aktif. Komponen aktif adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya membutuhkan sumber tegangan maupun sumber arus dari luar. Secara umum, komponen aktif dibangun menggunakan bahan semikonduktor yang didesain sedemikian rupa sehingga memiliki fungsi, nilai, dan kapasitas sesuai dengan yang dibutuhkan. Contoh komponen aktif adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dioda. Dioda merupakan komponen elektronika aktif yang berfungsi menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Fungsi dioda adalah sebagai penyearah arus, sebagai catu daya, sebagai penyaring atau pendeteksi, dan sebagai stabilisator tegangan. Berikut adalah jenis-jenis dioda. Ada dioda biasa yang terbuat dari silikon dan berfungsi sebagai penyearah arus bolak-balik atau AC ke arus arah DC. Ada dioda Zener, berfungsi sebagai pengamanan rangkaian setelah tegangan yang ditentukan oleh dioda Zener yang bersangkutan. Yang ketiga ada dioda Schottky atau SCR atau Silicon Control Rectifier, adalah dioda yang berfungsi sebagai pengendali. Yang keempat ada LED, Light Emitting Diode, yaitu dioda yang dapat memancarkan cahaya monokromatik. Dan ada dioda varaktor, berfungsi sebagai pengganda frekuensi pada sebuah penerima gelombang yang berukuran mikro. Dan yang terakhir ada dioda foto atau fotodioda, yaitu dioda yang peka dengan cahaya sehingga sering digunakan sebagai sensor. Yang berikutnya ada transistor. Transistor merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki banyak fungsi dan merupakan komponen yang memegang peranan sangat penting dalam dunia elektronik. Fungsi dari transistor sendiri adalah sebagai penguat arus, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung atau switching, sebagai stabilisasi tegangan modul sinyal, dan yang terakhir adalah sebagai penyearah. Jenis-jenis transistor bisa dilihat di gambar berikut ini. Transistor terdiri dari 3 terminal atau kaki, yaitu base atau basis yang bersimbol B, emitor E, dan kolektor K. Berdasarkan strukturnya, transistor terdiri dari 2 tipe struktur, yaitu PNP dan NPN. Adapun PNP tersebut merupakan singkatan dari
positif, negatif, positif, dan NPN merupakan singkatan dari negatif, positif, negatif. Yang ketiga ada integrated circuit atau IC. IC merupakan komponen elektronika aktif yang terdiri dari ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bentuk IC juga bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 hingga ratusan kaki atau terminal. Fungsi dari integrated circuit atau IC adalah sebagai pembalik dan pemantap untuk mendeteksi taraf dan membentuk kembali pulsa-pulsa yang buruk pada bagian tepinya. Sebagai penguat, sebagai switching, dan yang terakhir IC bisa untuk sebagai media penyimpanan. Berikut adalah jenis-jenis IC, bisa dilihat di gambar yang berikut ini. Ada IC single inline package, ada IC BGA, ball grid arrays, ada IC DIP dual inline package, ada IC small outline package, dan yang terakhir ada IC quad flat package. Pengenalan beberapa komponen elektronika dasar dan aplikasinya di lingkungan sekitar sebagai upaya menumbuhkan minat pada bidang elektronika dan teknologi. Yaitu ada resistor, sifatnya sendiri pengatur kuat arus listrik yang mengalir. Ada resistor variabel, sifatnya yaitu nilai resistansinya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Ada light dependent atau resistor LDR, yaitu nilai hambatannya berubah-ubah sesuai intensitas cahaya yang diterima. Ada kapasitor, yaitu penyimpanan muatan listrik dan penyaring frekuensi. Ada transistor, yaitu penguat dan stabilisasi tegangan, pemutus dan penyambung sirkuit. Ada dioda, yaitu penghantar arus listrik pada satu arah dan penghambat arus dari arah sebaliknya. Ada dioda Zener, yaitu penghantar arus agar mengalir ke arah yang berkebalikan. Ada integrated circuit, yaitu gabungan dari sejumlah resistor, kapasitor, transistor, dan dioda yang memiliki beberapa fungsi seperti penguat dan pengatur tegangan. Light emitting dioda atau LED, yaitu memancarkan cahaya saat dilewati arus. Loudspeaker, yaitu mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Transformator, memindahkan atau mengubah energi listrik dari suatu rangkaian listrik ke rangkaian listrik lainnya. Saklar, pemutus atau penghubung sumber tegangan listrik. Kabel, penghubung suatu komponen listrik dengan komponen listrik lainnya. Timah solder, perekat kaki-kaki komponen elektronika dan kabel pada PCB yang penggunaannya dipanaskan terlebih dahulu. Solder, pemanas timah solder akan berfungsi sebagai perekat kaki-kaki komponen elektronika dan kabel pada PCB. Project board, papan untuk konstruksi atau pembuatan sirkuit elektronika dan prototipe suatu rangkaian elektronika. Print circuit board atau PCB, papan sirkuit cetak tempat kaki-kaki komponen dan kabel saling terhubung sesuai sistem rangkaiannya. Gambar 1, mainan musik elektronik. Gambar 2, mainan mobil elektronik. Gambar 3, remote TV. Gambar 4, raket nyamuk elektrik. Gambar 5, VCD player. Kesimpulan, peralatan elektronika banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti televisi, laptop, printer, handphone, AC, speaker, dan proyektor. Pada bagian dalam peralatan tersebut terdapat beberapa komponen elektronika sehingga dapat bekerja. Komponen elektronika adalah komponen-komponen yang dipasangkan atau digunakan dalam keperluan membangun sebuah rangkaian, baik itu rangkaian sederhana sampai rangkaian kompleks, dengan kondisi dan syarat tertentu agar rangkaian tersebut bisa digunakan sesuai dengan tujuan. Komponen elektronika memiliki bentuk dan wujud yang berbeda sesuai kegunaannya pada sistem rangkaian. Komponen tersebut menempel pada papan rangkaian yaitu print circuit board dengan cara disolder. Komponen elektronika dibagi menjadi dua yaitu komponen pasif dan komponen aktif.
Untuk referensinya adalah sebagai berikut. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.